Halo, berjumpa lagi dengan channel Q 2004. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemokan ya tentang bagaimana cara menggunakan sistem referensi geospasial Indonesia 2013. Di mana sistem referensi geospasial Indonesia 2013 atau yang disingkat dengan SRGI 2013 itu adalah sistem referensi terkini ya yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan sudah diterbitkan pada tahun 2013 ya persisnya. Nah, itu dia merupakan update dari sistem proyeksi dan datum DGN 95 yang dulu digunakan di peta RBI. Jadi untuk referensi terkini sekarang kita menggunakan SRGI 2013. Dan sudah ada aturannya juga terkait itu. Cuman saya agak lupa ya, itu apakah ada peraturan kepala BIG atau mungkin ada peraturan lain. Yang jelas sekarang sudah digunakan dan ada aplikasinya. Kalau teman-teman ingin tahu lebih lanjut tentang SRGI, itu bisa dilihat di sini kalau nggak salah ya, SRGI 2013. Nah, ini ada portalnya di BIG. Nah, ini nanti kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak nanti bisa ngecek di sini untuk informasinya ya, termasuk ada aplikasi-aplikasi untuk transformasi dan lain sebagainya. Kemudian nanti juga mungkin ada informasi-informasi seperti proses transfer kalau mau transformasi bagaimana dan lain sebagainya. Termasuk juga mungkin dokumen-dokumen pendukung ya. Tapi saya tidak akan membahas tentang aplikasi ini. Tapi yang ingin saya bahas adalah bagaimana sih cara menerapkan SRGI 2013 di software GIS. Dalam hal ini salah satu software GIS yang sudah memasukkan SRGI 2013 ke dalam library atau perpustakaan sistem koordinatnya, salah satu yang sudah saya ketahui adalah ArcGIS Pro dari Esri ya. Nah, di Esri itu sudah ada SRGI 2013. Nah, SRGI 2013 itu bisa diterapkan secara on the fly untuk tampilan peta atau tampilan scene di baik ini ya. Jadi kan kalau kita pakai ArcGIS Pro itu kan nanti ada tampilan dalam bentuk map ya, peta 2 dimensi atau global scene itu untuk peta 3 dimensi dalam bentuk globe dan juga local scene. Itu untuk peta 3 dimensi tapi dalam bidang datar. Nah, ini ketiganya bisa sih digunakan untuk SRGI 2013 ini. Nah, yang dimaksud dengan on the fly itu datanya itu bisa data apapun asal dia terdefinisi di dalam terdefinisi sistem koordinatnya itu kita bisa terapkan untuk menjadi untuk diterapkan ke SRGI 2013. Caranya misalnya kalau hanya ingin secara on the fly gitu ya, on the fly itu dari map diklik kanan properties. Nah, nanti kan ada pilihan koordinat sistem ya. Kalau existingnya sekarang pakai BGS 84, nanti kita bisa ganti, misalnya pengen ganti ke SRGI. Nah, itu SRGI di mana nanti tinggal dicari di projected. Kemudian ke national grid, kemudian ke Indonesia ya, Indonesia. Nah, nanti ada ini kan DGN 95 ya, yang datum lama, proyeksi lama. Nah, ini sudah dalam bentuk DM3. Nah, di sini ada untuk UTM ya. Dia basisnya sistem proyeksi yang digunakan adalah UTM, tapi datumnya adalah SRGI 2013. Nah, itu nanti bisa kita pilih sesuai zona UTM-nya. Misalnya ini kebetulan daerah Yogyakarta, maka kita pakai yang 49S seperti ini. Kemudian saya klik OK. Nah, nanti dia untuk referensi di peta online ini akan menggunakan SRGI 2013. Nah, ini bisa kita cek lagi ke properties. Nah, ini dia sudah SRGI UTM zona 49M 49S. Dan kalau dilihat di detailsnya, nah ini ada informasi terkait dengan datum dan proyeksinya. Jadi dia masih menggunakan proyeksi UTM
Jadi tetap berbasis zona seperti UTM, tapi datum yang digunakan adalah SRGI 2013. Seperti ini. Nah, lalu apakah bisa diterapkan di data gitu? Data spasial untuk data titik, data line, atau data poligon, atau data raster mungkin, atau data 3D, multipath, tin, dan lain sebagainya, atau train data, ataupun data network. Apakah bisa? Nah, itu saya rasa bisa ya. Tinggal prosesnya sama seperti kita melakukan transformasi koordinat ketika misalnya kita melakukan dari UTM ke geografis atau geografis ke UTM, prosesnya sama. Cuman hanya milih koordinatnya aja ya. Contoh seperti ini kalau di ArcGIS Pro ya. Kalau ini kebetulan saya sudah tampilkan potongan data kontur dari peta rupa bumi. Ini kalau kita cek dulu ya, cek dulu untuk koordinat yang digunakan. Itu kan, nah ini di Acton ini kan dia pakai, sorry bukan Acton, Spatial Reference. Itu dia pakai geografik ya, WGS 84 geografik dengan datum vertikal EGM 2008. Geoid, jadi data ketinggiannya sudah data geoid di sini. Nah, ini bisa nggak dijadikan SRGI? Ya bisa sih. Nah, prosesnya sama seperti kalau kita melakukan proyeksi transformasi ya, transformasi koordinat yang lain. Nah, itu nanti tinggal dibuka aja ArcToolbox ya. ArcToolbox kalau di sini di ArcGIS Pro itu dari menu analisis, kemudian klik tombol tools. Nah, nanti tinggal milih ya, kita bisa lihat dari toolboxnya. Nanti terus kemudian ke data management tool, kemudian ke projection and transformation seperti ini. Nah, nanti kemudian project. Kalau nanti raster ya, datanya raster bisa pakai yang ini, project raster ini. Tapi kalau vektor, nah ini pakainya project seperti ini. Prosesnya simpel sih sebenarnya. Nah, contoh misalnya, nah ini RBI ya. Nah, ini kan sudah ada inputnya adalah WGS 84 dengan vertical coordinate system EGM 2008 geoid. Ini output saya biarkan aja ya, sesuai lokasi default. Cuman untuk outputnya ini akan saya ganti ya pakai tombol ini, tombol memilih sistem koordinat. Nah, nanti tinggal di projected, kemudian tadi ya national grid, kemudian Indonesia. Nah, ini nanti tinggal dicari yang SRGI sesuai zona UTM ya. Di sini kalau Indonesia, di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, berarti 49S seperti ini. Ini kemungkin akan ada expected bit parameter empty. Oke. Ini mungkin karena apa namanya? Karena ini ya, karena ada pengaruh dari vertical coordinate system. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Bisa nggak? Nah, bisa sih kayaknya. Nah, ini bisa ya ternyata. Sukses. Kalau ini saya matikan, nah ini datanya tetap tampil ya. Nah, tapi ini mungkin nanti hasilnya koordinat sistemnya dia sudah berubah. Yang tadinya geografik ya, sekarang sudah menjadi ya ini SRG 2013 UTM zona 49S. Prinsipnya seperti ini ya untuk melakukan transformasinya. Mungkin ini karena tadi saya pakai vertical coordinate system, jadi sepertinya mungkin tidak terlalu tepat. Tapi kalau teman-teman nanti mengkonversi dari atau mentransformasi koordinat dari geografik ya, geografik koordinat sistem WGS 84 atau dari UTM WGS 84 atau UTM dengan datum DGN 95, saya rasa itu nanti tidak akan menjadi masalah. Tidak akan ada pesan warningnya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi sudah gampang ya sekarang menggunakan SRG 2013. Jadi kalau ada pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan data spasial dan diharuskan menggunakan SRG 2013, ya sudah ada di ArcGIS Pro, teman-teman tinggal pakai. Nah, kemudian pertanyaannya adalah ketika kan ini di ArcGIS Pro ya, software yang mungkin relatif baru, tidak semua orang mungkin sudah bisa pakai atau punya lisensi, walaupun sebenarnya bisa menggunakan sih dengan mengajukan apply trial ya, bisa mengajukan trial ke Esri gitu, dari website Esri bisa di download sebagai trial 21 hari kalau nggak salah trialnya, atau bisa mengajukan program Learn
Argus itu bisa mendapatkan secara cuma-cuma kalau nggak salah 3 bulan. Atau kalau mau ini ya beli yang personal use license itu per tahun sekitar 500 sampai 700 ribu. Nah, itu untuk yang Argus Pro. Nah, pertanyaannya kan kalau biasanya kalau di Indonesia itu orang menggunakan software selain ini ya, selain ArcGIS ada juga pakai QGIS, ada juga yang pakai ArcGIS Desktop. Nah, ini kan kalau ArcGIS Pro kan relatif ini yang relatif masih baru, mungkin belum banyak yang pakai. Kalau di ArcGIS Desktop gimana kira-kira? Nah, ini kita cek ya. Ini saya buka ArcGIS Desktop, ini sudah versi ArcGIS Desktop terakhir 10.81 ya. Setelah 10.81 ini udah nggak ada lagi. ArcGIS Desktop sudah discontinue. Nah, tapi kita cek apakah ada SRGI 2013 di ArcGIS Desktop. Kita cek ya, langsung saja dari menu layer. Ini saya nggak perlu nambahin data, yang penting kita hanya ngecek apakah ada sistem koordinatnya. Nah, kalau kita cek tadi ya projected, terus kemudian national grid, cari Indonesia. Nah, ini ternyata nggak ada ya guys. Jadi ini kalau by default dari instalasi ArcGIS Desktop versi terakhir yang saya dapat sepertinya tidak ada. Nah, kalau mungkin saya nggak tahu nih apakah ada patch dari Esri atau enggak untuk yang installer mungkin minor version terbaru terkait ArcGIS Desktop, apakah sudah dipasang di sini atau belum. Nah, saya belum tahu. Cuman biasanya Esri itu menyediakan master atau installer khusus untuk koordinat sistem. Nah, kalau itu ada berarti nanti koordinat sistem SRGI 2013 itu harusnya bisa juga nanti diinstal di ArcGIS Desktop. Nah, ini akan kita coba ya, habis ini ya. Habis ini kita coba karena by default tidak ada ya, tidak ada SRGI di ArcGIS Desktop. Kira-kira gitu. Nah, ini untuk yang tadi ya, untuk yang SRG 2013 di ArcGIS Pro. Jadi sudah relatif gampang. Baik, kita lanjut ya. Saya barusan ngecek. Tadi sebenarnya dari sesi bagian yang ArcGIS Pro ke bagian yang QGIS ini cukup lumayan lama ya jedanya. Nah, ini saya barusan ngecek lagi. Ternyata kabar baiknya adalah di QGIS SRGI ini juga sudah ada ternyata. Jadi teman-teman juga bisa pakai SRGI 2013 di QGIS. Cuman kalau di QGIS itu kayaknya baru available di versi-versi terbaru ya. Ini kebetulan saya ada dua instalasi QGIS. Yang pertama adalah QGIS yang versi ini ya, versi 312 ya, buku Resti. Nah, ini versi 312 ini udah lumayan lama nih. Nah, ini kalau kita cek ya koordinat sistemnya di sini. Nah, ini tuh kalau misalnya kita cari ya di CRS gitu, SRGI ini nggak ada ya, kosong itu, dicari SRGI nggak ketemu. Itu berarti artinya tidak ada di versi 312. Nah, tapi kalau teman-teman install yang versi yang paling baru ya, yang versi 320 ini ya, contohnya di sini. Nah, ini yang versi 320 kalau kita cek dulu di about-nya. Nah, ini versi 320 Odense. Ini sudah ada kawan-kawan. Jadi ini sudah ada SRGI 2013. Itu bisa kita cek dari sini ya. Koordinat sistem kita klik. Nah, ini kalau kita cari SRGI. Nah, ini udah ada ya. Listingnya ya SRG 2013, nanti tergantung zonanya mau pakai zona berapa. Ini ada overview mapnya juga untuk melihat-lihat untuk zona UTM-nya itu berada di mana. Jadi bisa enak dalam menyesuaikan mencari lokasi. Ini ada tanda plus. Nah, ini adalah lokasi dari data yang saya tampilkan ini, data kontur yang tadi ya. Yang saya tampilkan ternyata lokasinya di Yogyakarta, di Jawa Tengah. Nah, sehingga nanti enak, kita nggak perlu ngapalin zona UTM-nya, teman-teman tinggal langsung cari. Jadi nggak mungkin di sini ya, di 49N di sini, karena titiknya ada di bawah sini. Nah, berarti dia ada di 49S. Jadi enak untuk mendefinisikan zona UTM.
Terus berarti otomatis kalau udah begini nanti kalau mau transformasi koordinat juga berarti sudah gampang. Nah, nanti tinggal teman-teman cari saja untuk proses transformasi koordinat menggunakan QGIS ya. Itu saya rasa di YouTube juga banyak yang buat, jadi teman-teman nanti bisa cari. Prinsipnya sama, yang penting di library-nya, di perpustakaan sistem koordinat dari si software itu sudah ada. Nah, itu berarti pasti bisa dilakukan. Jadi di QGIS juga sudah bisa. Jadi enak, tidak harus ArcGIS Pro ya, tapi bisa juga pakai QGIS. Begitu kira-kira. Uh, saya udah ngecek untuk yang tadi ya, balik untuk yang ArcGIS Desktop. Saya udah ngecek, udah download installer terbaru untuk sistem proyeksi ya, dari ArcGIS untuk ini apa namanya, untuk uh, file proyeksi ya, koordinat sistem itu sebenarnya kalau misalnya punya akses ke MyS3 ini tuh sebenarnya disediakan seperti ini, ArcGIS koordinat sistem data, tinggal di download. Nah, ini sudah saya download, terus udah saya install, tapi kayaknya tetap ini ya, tetap nggak ada, nggak bisa masuk. Mungkin saya nggak tahu apakah memang belum dimasukkan atau nanti ke depan bakal ada untuk ArcGIS Desktop. Tapi karena ini berarti tidak bisa ya, jadi ketika saya cari tadi, balik lagi, ketika dicari SRGI tetap nggak ketemu dari sini di ArcGIS Desktop. Jadi nggak ada, kosong. Nah, berarti apa namanya, berarti memang belum bisa. Nah, kalau mau pakai SRGI 2013 di ArcGIS Desktop, bagaimana caranya ya? Kayaknya ada dua sih yang kebayang, cuman ini saya belum coba ya. Yang pertama adalah kalau punya, paling paling gampang sih mengimport dari ArcGIS Pro, cuman ya itu tadi kelemahannya, harus perlu perlu ini ya, perlu perlu nginstal ArcGIS Pro-nya dulu. Nah, nanti kalau mau ngambil yang SRGI di ArcGIS Pro itu caranya pertama dari menu map ini, di klik properties, kemudian ya ini ya contohnya SRGI, nanti ketemu, dicari seperti yang saya contohkan tadi. Nah, nanti kalau sudah, nanti di contohnya aja SRGI, saya coba cari. Nah, ini ya di projected tadi, balik lagi Indonesia. Nah, ini harus diklik kanan, add to favorite. Nah, kalau udah masuk jadi favorit, nanti ke list di paling atas ya, di kelompok favorit ini. Nah, nanti kita akan bisa dia akan simpan file proyeksinya di dalam di sebuah folder. Nah, dari situ nanti baru bisa kita import ke ArcMap. Ini kalau mau ngecek lokasi foldernya dari ArcGIS Pro, ini pura-pura di save as projection file. Nah, nanti di sini nih ada nih lokasinya. Di sini. Nah, ini coba saya copy ya direktorinya, saya coba cek pakai Windows Explorer seperti ini. Nah, ketemu kan. Nah, ini yang SRGI, definisi SRGI-nya di sini. Nah, kalau udah seperti ini, udah ada kesimpan seperti ini bisa nanti diimpor dari ArcMap. Contoh seperti ini. Import. Nah, ini nanti harus dicari di tadi di mana ya? Di C user add data lokal S3 ArcGIS Pro. Bisa bener gak sih lokal S3 ArcGIS Pro, bener favorit. Nah, ini baru bisa diimpor seperti ini contoh. Nah, ini baru terdefinisi nanti kira-kira seperti itu. Nah, ini nanti kalau sudah begini, nah nanti baru bisa dia kepake di ArcGIS Desktop. Nah, jadi ini ada SRGI UT419 ini. Paling cuma seperti ini caranya. Jadi harus apa namanya, harus ngambil dari sumber lain. Itu tadi yang cara pertama ya. Kalau cara kedua, dikonversi. Jadi kan tadi di QGIS sudah ada ya apa namanya, SRGI. Nah, tapi kan di QGIS itu kalau nggak salah
entah dia menggunakan, saya agak lupa, tapi dia menggunakan format WKT. Kalau nggak WKT dia menggunakan format Pros Pros 4, kalau nggak Pros 8. Nah, karena dia menggunakan Pros, pakai ini ya Gedal ya, pakai Gedal Pros. Nah, itu kalau mau dijadikan PRJ ya, karena di harddisk paketnya PRJ, itu harus ditarik konverternya. Tapi ya, saya rasa bisa sih, harusnya bisa, cuman harus dicari. Cuman ini saya belum sempat aja nyari. Mungkin teman-teman yang memang tertarik mungkin bisa mencari tahu. Mungkin nanti kalau saya sudah tahu atau sudah ketemu caranya, mungkin saya akan buat video lagi ya khusus tentang itu, terutama untuk membantu teman-teman yang nanti masih mau pakai sRGI, tapi hanya punya harddisk desktop. Sebenarnya bisa juga sih ini file PRG ini saya share gitu ya, saya upload, tapi khawatirnya, saya agak khawatir karena ini merupakan apa ya, format yang dibuat di S3 gitu ya, takutnya melanggar user apa license agreement-nya, lisensi persetujuan lisensi gitu. Jadi kayaknya saya nggak berani untuk upload ya. Mungkin nanti paling paling gampang caranya yang ngambil dari yang definisi yang ada di QGIS tadi itu, yang pakai WKT atau kalau nggak yang Proj. Nah, nanti dari situ baru dikonversi ke PRG. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi sementara baru bisa di ArcGIS Pro dan ArcGIS Desktop. Nah, mungkin kalau ada yang tahu cara yang lebih gampang, silahkanlah di ini ya, ditulis di komen supaya nanti bisa membantu teman-teman yang lain, atau penggiat-penggiat atau pengguna GIS, pengguna data spasial yang lain yang mungkin memerlukan untuk berbagai kepentingan. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.